Selamat datang kembali di channel ini. Saya doakan bagi Anda sekalian yang menonton video ini sehat selalu dan dilimpahkan dengan rezeki yang halal. Pada video kali ini saya mencoba untuk membuat formasi, ini uji coba. Karena selama ini yang paling favorit adalah form dari Bespoke. Maka kali ini saya mencoba untuk mengkombinasikan seluruh warrior. Nanti tambahannya kita lihat apa yang ada. Rencananya sih ini nanti full warrior 8 dengan satu tank yaitu crash. Oke, untuk awal kita main seperti biasa, cari hero-hero yang tipikal damage dulu agar biar cepat selesai untuk mengalahkan creep hutan dan menambah full. Kali ini saya mencoba beli Hayate, Emily dan Kilgrowth terlebih dahulu. Kilgrowth dan Emily merupakan kombinasi dari combo Berserker. Ini Veresnya keluar, kita ambil Veres sebagai warrior. Kemudian Arduin Max, jadi di sini ada 1, 2, 3, ada tiga hero. Tapi untuk sementara biar begini dulu, saya sengaja jual dulu Kilgrowth-nya sama Emily karena tujuan kita nanti pada hero warrior. Diletak warrior sendiri memiliki kelebihan yaitu skill point dan juga damage ya, walaupun tidak terlalu. Kalau menurut saya warrior ini sih sebenarnya bagus, cuma satu saja yang kurangnya yaitu untuk slow itu terasa kurang, dan kalau musuhnya benar-benar tebel damage-nya sakit, warrior ini menurut saya sih tipe form yang menengah. Tapi kalau sama-sama jadi dan tipe musuh memakai form yang lembek, asalkan kita tidak kalah stat, bisa jadi kita akan mengalahkan terlebih dahulu dengan catatan tidak kalah stat dan tidak salah posisi. Tetap saja faktor keberuntungan selalu ada di setiap pertandingan. Karena itulah ini kita mencoba untuk mengumpulkan formasi warrior. Kalau beruntung, maka pada video kali ini kita akan mendapatkan 8 warrior. Rencananya kalau memang ada nanti satu archer, entah itu Tel Anas atau siapapun, kalau tidak ada atau tidak keluar ya kita pakai nanti crash untuk nge-slow, untuk buka war terlebih dahulu. Oke, di sini berarti kita sudah punya 1, 2, 3, 4 warrior. Lumayan, 4 warrior itu merupakan tingkatan level 2. Itu kan 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kita lihat musuhnya pakai, sepertinya musuh kita lebih banyak fokus kepada Bespoke ini, karena memang kita akui bahwa form Bespoke ini sendiri lagi op-opnya. Arduinnya jadi bintang level 2, kita tukar sementara dulu. Bentar lagi kita naik level. Kalau sudah naik level, kita coba untuk memasangkan Veres dan ditambah dengan Rourke plus goalnya cukup untuk nambah 1 level lagi, yaitu dengan mengkombinasikan antara Hayate dan Rourke yaitu Archer. Di nanti ada 4 warrior dengan 2 Archer. Nah, dapat item Devil Handshake, kita taruh Dion. Hayate kita beli dulu, Arduin. Nah, Veres keluar, kita pasang dulu di belakang, kita naikkan level, kita pasang Veres. Nah, 4 warrior dan 2 archer combo untuk saat ini. Tinggal setengah perjalanan lagi mengumpulkan. Kalau saja nanti kita dahulu dapat
Maloh atau Richter, bisa juga yang lainnya. Biasanya sih kalau yang hero-hero kuning, oranye itu dan ungu masih jauh, biasanya di atas ronde 15-an ke atas lah, bahkan bisa-bisa di atas ronde 20. Kita berusaha untuk lebih sustain, menahan serangan dari lawan. Sebenarnya agak bingung sih kalau kita, karena Hayate sendiri bisa kombonya itu dengan Airi, yaitu combo ninja itu. Tapi Valheim juga bagus sebenarnya. Kalaupun andaikan disuruh milih, lebih condong Valheim nanti untuk diduetkan dengan Richter, karena ada sedikit untuk menahan magic damage. Nah, ini Florentino keluar, Maloh keluar, berarti sudah punya 6. Sebenarnya kalau maunya sih untuk menaikkan langsung 6, tapi goal masih terlalu jauh. Kita mencoba untuk bersabar dulu. Ini tak letakkan di pojok kiri biar nanti enak. Kalau ada apa-apa bisa langsung pindahkan antara Maloh dan Florentino. Jadi kita akan memakai 6 warrior. Tinggal menunggu antara Airi dan Richter-nya saja nanti. Pas untuk menjadi 8. Kalau kita pakai Hayate dengan Airi, bagusnya itu untuk mengurangi armor musuh semua sebesar 30%. Kalau kita pakai antara Valheim dan Richter itu ada menahan magic damage. Jadi selain kita dapat point shield dari physical damage, kita juga bisa nahan sedikit dari magic damage, karena pasangannya yaitu antara Valheim, Richter dan Errol kalau nggak salah satunya. Nanti kita cek aja dulu. Biarkan sebentar seperti ini. Semoga saja setelah ini akan keluar antara Airi ataupun Richter. Tapi tidak mungkin kalau Richter itu untuk keluar saat ini. Itu satu sekian persen keberuntungan kalau misalkan Richter keluar terlebih dahulu. Ini Maloh saja keluar di ronde kesekian, ini merupakan cukup menjadi tabungan, karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan hero warna ungu itu agak sulit kalau misalkan kita nunggu sampai belakang ronde-ronde di atas 10 atau 15. Max-nya kita tambahkan dulu. Florentino, oh ya, Errol itu ada tanda pedang, yaitu combo Magister Council itu kalau dikombinasikan ada Valheim, ada Richter dan juga Errol. Cuma sayangnya sih kalau misalkan mengkombinasikan 3 Valheim, Errol dan Richter, sepertinya ada satu posisi yang kurang, yaitu Errolnya. Karena kalau kita pakai warrior 8, otomatis kita milih antara Errol dikombinasikan dengan Richter atau Valheim dikombinasikan dengan Richter-nya. Di sini sedikit keberuntungan juga karena perbedaan level. Arduinnya naik level 2, kita tabung dulu. Oke, kita tunggu. Kita lihat. Max-nya 6. Kalau sudah posisi seperti ini sih agak membingungkan, karena stok hero kita sudah banyak, tinggal menunggu saja. Crash rencananya tak coba untuk pakai Crash, karena kalau di form Beast Fall itu kuncinya menurutku sih ada di Crash, karena untuk membuka war awal ini ada item bombstick. Masa warrior kita pakai item mage. Ini kebetulan Rorke-nya keluar, Malohnya juga keluar, terpaksa ya kita naikkan level, kita beli Malohnya, terus apa ya, saya agak bingung.
buang crash juga agak kerepotan karena tujuan kita nanti akan coba untuk pakai crash 30 tak beli. Oke, sementara kita aja sudah. Nah, max-nya sudah full, tinggal satu lagi. Devil Handshake-nya tadi kita jual Hayate, enggak apa-apa karena kita nanti fokus untuk pada crash. Jadi rencananya ini kalau jadi nanti 8 warrior 1 crash, kita coba apakah worth it atau tidak. Kalau mungkin ada dari kawan sekalian yang menyaksikan, bisa saja tambahi komentar enaknya bagaimana. Nah itu Holy of Heroes. Nah, ini untuk tambahan tiap attack normalnya memulihkan 16% energi, lumayan. Jadi agak bisa mempercepat tiap hero nya untuk mengulti. Nah, organnya keluar, max nya jadi bintang 3, Maloh bintang 2, Veres juga bintang 2. Tinggal Florentino, kita nunggu Florentino. Maloh taruh tengah gini. Agak repot sih sebenarnya untuk menghadapi berbagai form kalau kita pakai warrior. Mungkin ada saran bagaimana enaknya posisi antara semua hero. Maloh ya. Kelebihan salah satu lagi dari form warrior ini, Maloh itu kalau sudah jadi loncat-loncatnya ya ke tengah war itu sangat worth it sekali. Tapi kalau terlebih dahulu Maloh ini kena stun, kena hero-hero yang tipe CC, agak kesulitan. Terkadang kalau Maloh berhadapan dengan crash saja dia nggak loncat-loncat, padahal yang diharapkan Maloh itu sendiri loncat di awal war sebagai pembuka war. Makanya di sini direncanakan kita pakai crash ketika nanti sesuai rencana, saat crashnya membuka war, maka Malohnya yang akan loncat ke tengah pertempuran. Ini sudah 6 itu, 6 warrior dan 1 demon diwakili oleh Maloh. Sebenarnya banyak sih untuk formasi-formasi yang lain kita bisa pakai. Airi dapat, nanti cuma tinggal menunggu Rixer saja. Kenapa kok ngambil Airi Florentino 1 kan? Sebenarnya kalau secara attack-nya sih bagus dari si Florentino. Dan juga kalau Florentino ini ulti, dia ada tambahan shield selain dari dirinya sendiri juga dari combo. Tapi untuk menculik hero-hero yang ada di belakang yang banyak sekali, otomatis seperti Archer atau magi-magi yang ada di belakang itu kan disembunyikan, maka butuh Airi untuk mengambil terlebih dahulu dari belakang. Setidaknya yang paling berdamage itu bisa kita ambil. Karena goal kita sudah cukup, coba kita tambah Yon. Nah ini Yon. Nah Yon sendiri kita pasang sebenarnya sih untuk menambal formasi Archer biar lebih ada sedikit tambahan combo. Nih, nah itu bisa kan? Oke, nah untuk item mage boomstick yes, biar sistem saja menentukan, karena tujuan kita tidak pakai hero tipe mage warrior ini, kecuali kalau misalkan kita pakai Tel Anas dan Krixi bisa untuk pakai item mage. Florentino nya jadi level 2, Peres nambah ya, kita coba tukar dulu lane. Airinya kita ambil, kita tukar Florentino, Yonnya taruh belakang. Nah ini sudah bingung sebenarnya sih untuk melindungi Yon ini biar tidak keculik, ini agak bingung. Oke. Nah kita dapat item Essential of Wind,
yaitu untuk memberikan poin shield pada diri sendiri dan beberapa energi di awal battle kepada diri kita dan teman sekitar yang berdekatan dengan kita. Oke. Rorke-nya sudah, tinggal nunggu satu rorke lagi itu jadi. Kita taruh sini dulu. Seal of the Lost. Kita taruh di malah. Kebetulan ada dari sistem random pilihannya itu bisa menambahkan satu equip di tiap-tiap hero. Jadi kita bisa, yang biasanya memakai 3 item, kita bisa pakai 4 item. Lumayan kalau untuk pertahanan. Nah itu tadi kita lihat maxnya kena langsung ulti si Vera, maka tidak bisa bergerak. Itu kalau max. Mungkin kalau misalnya si Maloh yang bintang 3, mungkin itu adalah Maloh yang diincar terlebih dahulu. Kalau sudah Maloh tidak loncat, agak berat. Itu untungnya tadi si Max yang bintang 3, maka Max yang di ulti oleh Vera. Di Malohnya langsung loncat ke tengah war. Oke, kita ambil ini aja, batu biru ini. Semoga yang keluar adalah sebenarnya diharapkan sih of mage, tapi tidak apa-apa. Untuk item ini juga bagus karena di setiap kita diserang, maka regen kita pun akan bertambah. Biarlah. Sementara berarti kita nunggu antara Arduin level bintang 3 dan si Rorke bintang 3 juga. Kita taruh sini, formasi begini. Ini agak bingung sih, karena menyembunyikan Yon ini juga agak repot. Ini lawannya. Nah inilah saat menghadapi Seniel, sebenarnya kita butuh satu item anti regen. Ya enggak apa-apa kalau misalkan kita enggak pakai mage, bisa dipasang pada hero archer untuk mengurangi dari efek regen HP Seniel. Biasanya kalau yang pakai Seniel ini pasti pakai form belief, yang mana ada Ion, ada Gildur, ada Ignis, itu yang warna kuning itu believer itu kombinasinya. Dan stunnya lumayan kalau kita pakai combo belief itu sendiri. Hanya untuk saat ini masih belum. Saya mencoba untuk cari lagi, nanti kira-kira belief itu akan dikombokan dengan combo yang lain. Tinggal nunggu Richter ya, bener sini. Kalaupun Richter keluar, bisa kita geser si Yon, langsung kita pasang Richternya. Nah itu tadi rushnya itu pakai ring breaker, makanya dia langsung pindah posisi. Sinilah agak beratnya. Ini pakai item. Nah, ini untuk itu Gina itu merupakan satu hero combo Spellsinger. Tuh kalau kita dapat 4 hero saja, maka 4 hero tersebut setelah ngulti itu mendapatkan 70% regen mana. Kalau misalkan dari awal itu sudah buka war, maka tidak akan berhenti ulti dari hero-hero yang ada. Apalagi kalau sampai mengumpulkan 8 atau formasinya lengkap semua Spellsinger itu, maka dapat dipastikan kalau ultinya enggak untuk semua hero, all hero 70% itu balik lagi. Jadi itu tadi tel anasnya coba pasang. Nah di sini sebenarnya ada sedikit kekeliruan, karena kita pakai 7666 karena crashnya masuk. Kita nah kan 6
Nah, kita naikkan dulu Arduino bintang 3. Ini saya coba ganti tel Anas dengan crash untuk sedikit menahan. Cuma resiko dari formasi ini, kalau tel Anasnya keculik terlebih dahulu, maka agak berat untuk menahan hero-hero yang tipikal damage-nya besar. Karena kita butuh damage-nya, carry damage-nya hanya ada di tel Anas, sedangkan tel Anas sendiri bisa lebih bagus kalau ada si Krixi. Tel Anasnya kita pakai Devil Handshake. Kalau ditambah dengan Holy of Holies bagus sebenarnya, karena dia akan terus-terusan attack, kemudian akan ulti, attack, ulti dalam jeda yang sangat singkat. Itu juga berefek bagus. Ini crashnya jadi, rourke-nya jadi, crashnya jadi. Nah, ternyata of maginya nggak keluar. Kita taruh di crash saja, tengah begini, tutupi di sini. Untuk sementara agak khawatir sih, karena Richter-nya nggak keluar. Kalaupun Richter keluar, ini bisa kita pakai Anasnya mundur. Nah, ini kita bisa pakai airi dulu 7/8, kurang satu lagi. Kalaupun Richter-nya keluar, ya tel Anasnya yang kita ganti, karena di sini crash-nya yang terlebih dahulu jadi. Kalau saja tel Anasnya yang jadi, maka kita akan mencoba memasang tel Anas dengan kombinasinya rourke, 2 archer di 8 warrior, 1 demon, dan 2 archer. Kombonya, bukan hero-nya, bagi kombonya di sini. Kita ambil rock shield saja sebagai penahan damage. Kita taruh di Maloh biar lebih sustain Malohnya untuk buka awal. Oke, Florentino. The fragrance of romance is truly intoxicating. Jadi di sini hanya tinggal berharap Richter yang belum keluar. Semoga saja segera keluar biar bisa menggantikan salah satu hero antara tel Anas nanti naik jadi bintang 2 atau Richter-nya keluar terlebih dahulu. Kalaupun nanti Richter yang keluar, pilihannya agak berat sih antara menukar crash dengan tel Anas. Tapi karena sesuai dengan awal rencana kita, maka nanti form ini jika jadi Richter keluar, tel Anasnya yang kita jual kita ganti dengan crash. Worth it atau tidaknya kita lihat saja nanti. Juga tergantung dari level dan formasi lawan sih sebenarnya. Di sini kita mencoba berbagai form. Tel Anasnya keluar, Malohnya. Nah, tel Anasnya jadi bintang 2. Ini agak pilihan agak sulit. Ketika nanti Richter-nya keluar, maka agak bingung. Crash-nya yang kita ganti atau tel Anasnya. Mungkin terpaksa tel Anas sih yang kita jual, karena rencana awal kan kita akan pakai crash. Kira-kira bagaimana? Semoga saja tidak ada kekeliruan. Karena kalau sudah di atas ronde 20, sedikit saja keliru, baik itu formasi ataupun meletakkan hero, naikkan level hero, maka dapat dipastikan kalahnya itu bagaimana nanti. Crashnya sudah multi, Malohnya B. Kalau melihat situasi seperti ini sih sementara bisa kita menang, dengan catatan kalau lebih kuat lagi si Richter itu keluar. Apalagi kalau kita mendapatkan item airing yang bisa menambah 1 slot hero. Ini airingnya jadi,
Kita tunggu. I'm Crixie. I speak for Ini the tak trees. coba, kebetulan Crixie tak coba untuk mengkombinasikan. Jadi kita pakai The 6 fragrance of romance is warrior, truly intoxicating. 1 demon, 2 archer, dan 1 jenis combo dari elf. Sepertinya tidak terlalu kuat sih untuk menahan, karena si Crixie sendiri belum level 2. Setidaknya kalaupun bisa level 2 lumayan, karena untuk menahan damage yang begitu besar, lawannya sendiri memakai form yang cukup bagus. Gol sudah tipis, detik-detik terakhir, ronde-ronde terakhir. Kita pick up Crashnya dari belakang dengan Telanas. Crixie kita letakkan di tengah untuk mengantisipasi ada hero-hero assassin yang masuk dari belakang. Jadi kalau misalkan tiba-tiba masuk, Crixie kan langsung bisa multi. Semoga saja bisa mendapatkan airing. Jadi karena posisi goal kita sudah tipis dan maksimal slot. Oke, kita lihat. Kita cari dulu boomstick lagi. Terpaksa sudah kita taruh di Crixie juga. Florentino belum keluar si Richard. Ini sudah tinggal 3 peserta. Kita tunggu, kita lihat. Ini lawan. Nah itu tadi yang diharapkan kan si Crash yang buka ulti tadi dah, Malohnya yang nanti sebagai backupan untuk masuk ke tengah war. Kalau sesuai rencana seperti itu, lawannya Beast Fox ya agak berat ini sepertinya. Tapi sesuai yang saya harapkan, memang kira-kira untuk mengcounter form Beast Fox ini sendiri itu apa? Yang hampir mirip sih ya warrior, cuma resikonya kalau hero-hero warrior berkumpul itu dipendam oleh si Baldum. Dan ketika dipendam itu auto kalah. Ini kita beli Tom of Reaper. Kenapa beli Tom of Reaper? Karena untuk mengantisipasi regen dari hero lawan. Kita coba muter lagi. Nah, Richard-nya keluar. Crixie-nya keluar, kita ganti Crixie 7/8. Ini titik terakhir berapa? Kita max-nya tukar. Kita taruh belakang aja sudah si Richard. Waduh, ada sedikit salah ini. Harusnya Airi masuk biar jadi sesuai dengan rencana. Ya semoga aja tidak kalah sih. Kalaupun toh kalah, kekeliruan di detik-detik terakhir berarti. Harusnya tadi Airi yang masuk, karena poin kita sudah sangat tipis. Ini semoga saja Richter 1. Crash ini itulah. Kita coba pakai seperti ini. Sebenarnya untuk dengan form seperti ini sih bisa setidaknya untuk menahan dari damage lawan. Apa tadi? Crash dijual, Baldum. Oke.
This will not go unpunished. Kita lihat, semoga saja menang. Karena kalau ini kalah berarti sudah kalah, selesai sudah. Ya, ternyata kalah. Hampir padahal sedikit. Sepertinya sih untuk mengcounter form Bespoke belum bisa bagus sih sebenarnya, untuk kita pakai hero warrior dengan Crash juga. Tapi mungkin sedikit keliru di akhir pertandingan tadi antara menjual Crash dan mengganti Chrissy. Oke, terima kasih sampai di sini. Kita coba di lain waktu full warrior untuk melawan form Bespoke. Terima kasih.